Oke, kita mulai pembahasan ini dari sebuah cerita yang tragis banget. Terjadi di Sibolga, di sebuah masjid agung. Tempat yang seharusnya jadi oasa kedamaian, malah jadi lokasi kejadian fatal buat seorang pemuda bernama Arjuna Tamaraya. Niatnya cuma mau numpang istirahat, tapi berakhir dengan kekerasan. Yuk kita bedah bareng-bareng kronologi dari peristiwa yang memilukan ini. Coba deh kalian bayangin ya, Jumat dini hari. Suasana biasanya kan sepi, tenang. Di sebuah masjid yang kita semua tahu harusnya jadi tempat paling aman, malah jadi saksi bisu sebuah aksi yang brutal. Ironis banget, dan ini jadi inti dari cerita pilu yang akan kita bahas. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Gimana ceritanya seorang musafir yang niatnya baik-baik aja cuma mau istirahat, bisa sampai memicu kemarahan yang begitu fatal? Ini yang mau kita coba cari tahu. Kita urut satu persatu kejadiannya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama korbannya. Namanya Arjuna Tamaraya, usianya 21 tahun, seorang mahasiswa. Dan yang bikin lebih miris lagi, dia ini seorang yatim piatu yang sedang dalam perjalanan, atau biasa kita sebut musafir. Padahal kan, dalam tradisi kita, seorang musafir itu biasanya sangat dihormati dan diberi tempat, apalagi di rumah ibadah. Niat Arjuna ini sebetulnya simpel banget. Dia ini seorang nelayan, jadi rencananya cuma mau numpang rebahan sebentar sebelum fajar, sebelum dia berangkat melaut. Masjid itu dia pikir tempat berlindung yang paling pas dan aman. Permintaan yang wajar banget kan? Dan yang perlu dicatat, Arjuna ini nggak asal-asalan loh. Dia sopan, dia minta izin dulu. Setelah makan, dia nanya ke seorang pedagang di situ, "Boleh nggak saya numpang tidur di masjid?" Dan dijawab dengan jelas, "Bisa." Artinya, dia udah dapat lampu hijau dari warga sekitar. Sayangnya, ketenangan itu nggak bertahan lama. Dari sebuah interaksi yang harusnya biasa aja, situasinya malah memanas dan berujung fatal. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi kelam. Jadi begini eskalasinya. Pas Arjuna lagi tidur, datang seorang pria berinisial ZP. Dan ini penting banget untuk dicatat. ZP ini bukan pengurus resmi masjid ya. Dia negur dan ngelarang Arjuna tidur di dalam. Mungkin karena capek, Arjuna nggak langsung merespons. Nah, si ZP ini merasa diabaikan. Bukannya lapor ke pengurus masjid yang beneran, dia malah manggil 4 temannya buat main hakim sendiri. Wah, ini udah salah langkah banget. Dan apa yang terjadi setelah itu, semuanya terekam jelas di CCTV. Rekaman ini jadi bukti kunci yang nunjukin betapa cepat dan brutalnya situasi berubah. Dari cuma sekedar teguran, jadi pengeroyokan massal. Dari rekaman itu kelihatan jelas banget urutan serangannya yang sadis. ZP dan 4 temannya langsung royok, mukul nendang Arjuna tanpa ampun. Mereka bahkan nyeret dia dari dalam masjid keluar, kepalanya dibenturin ke tangga, dan parahnya lagi sampai dipukul pakai buah kelapa. Setelah itu, Arjuna ditinggalin gitu aja, pingsan di pinggir jalan. Arjuna dibiarin tergeletak di sana, tanpa ada yang nolongin selama berjam-jam. Bagian selanjutnya dari cerita ini adalah momen penemuannya dan perjuangan terakhirnya yang, sayangnya, berakhir tragis. Beberapa jam kemudian, akhirnya ada warga yang lewat dan nemuin dia. Marbot masjid, namanya Alwis Janafsin Pasaribu, ngelihat ada kerumunan dari monitor CCTV dan dia langsung lari keluar. Bareng warga lain, mereka langsung bawa Arjuna ke rumah sakit. Harapannya, nyawanya masih bisa diselamatkan. Tapi ternyata, luka-lukanya terlalu parah. Hari Sabtu pagi, sekitar jam 5:55, Arjuna Tamaraya dinyatakan meninggal dunia. Niatnya yang cuma mau istirahat sebentar sebelum cari nafkah, malah berakhir seperti ini. Nah, berbekal laporan warga dan bukti kuat dari rekaman CCTV, polisi langsung bergerak cepat. Perburuan kelima pelaku ini langsung dimulai, dan gak butuh waktu lama buat membuahkan hasil. Gerak cepat polisi ini patut diacungi jempol. 2 pelaku utama, ZP dan HB, langsung ketangkep di dekat TKP. Satu lagi, SS, ditangkap pas mau kabur. Pelaku keempat juga berhasil diamankan di kecamatan sebelah, dan yang terakhir, mungkin karena udah terpojok, akhirnya menyerahkan diri. Jadi dalam waktu singkat, kelima-limanya berhasil ditangkap. Oke, setelah semua pelaku tertangkap, fokusnya sekarang pindah ke proses hukum, dan tentunya ke harapan keluarga yang ditinggalkan supaya keadilan bisa ditegakkan. Karena Arjuna ini kan yatim piatu, jadi pamannya, Amrullah, yang menjadi perwakilan keluarga. Permohonannya tuh sederhana tapi nusuk banget. Beliau cuma minta polisi mengusut kasus ini sampai tuntas, sedalam-dalamnya. Ini adalah harapan tulus sebuah keluarga yang kehilangan orang yang mereka sayangi. Nah, ini dia pasal-pasal yang menjerat para pelaku. Mereka dihadapkan sama pasal berlapis loh. Ada pasal pembunuhan, terus pasal pengeroyokan yang menyebabkan kematian, dan bahkan ada pasal pencurian dengan kekerasan buat tersangka SS yang katanya juga ngambil uang korban Rp10.000.
Ancamannya serius banget, bisa sampai 20 tahun penjara. Kisah Arjuna Tamaraya ini benar-benar meninggalkan kita sebuah pertanyaan yang dalam ya. Kalau tempat ibadah, tempat yang seharusnya jadi paling aman, malah bisa jadi lokasi kekerasan sefatal ini jadi bahan renungan buat kita semua. Sebenarnya, di mana sih letak tanggung jawab kita bersama buat ngejaga ruang publik kita biar aman buat siapa aja, termasuk buat musafir yang cuma butuh tempat istirahat?